di podcast Sudut Pendidikan. Semoga teman-teman yang lagi dengerin podcast ini dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang dunia pendidikan nih, khususnya pembelajaran bahasa Inggris untuk kalangan anak-anak nih. Siapa Gen Z yang udah jadi bapak ibu, yang udah punya anak, kalau dengar kata belajar bahasa Inggris apalagi kalau ya anak-anaknya karena rewel gitu ya, terus mungkin ya yang langsung terbayang dalam pikiran kita adalah menghafalkan vocabulary. Nah, kemudian juga ada grammar, terus mengerjakan soal. Padahal kan kalau belajar anak-anak tuh punya cara belajarnya yang berbeda ya. Nah, di sini anak-anak tuh lebih suka bergerak, bermain, bernyanyi, menonton video atau melakukan aktivitas yang membuat mereka itu happy gitu. Karena itu calon guru nih, yang juga perlu mencari cara agar pembelajaran terasa lebih menyenangkan, bukan malah membuat anak tuh jadi cepat bosan. Dari ini kita akan membahas bagaimana lagu dan film pendek bisa menjadi media pembelajaran yang menarik dalam Teaching English to Young Learners atau TEYO namanya. Oke, kali ini kita kehadiran narasumber yaitu Kak Rega dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Jombang sebagai narasumber yang akan berbagi hasil tulisannya mengenai topik belajar bahasa Inggris jadi lebih seru dengan lagu dan film pendek. Halo Kak Rega, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Oke, sama-sama nih Kak. Karena topiknya juga menarik banget nih untuk dibahas. Apalagi kan untuk guru-guru dan calon guru yang masih mencari cara nih supaya anak-anak tuh senang banget belajar bahasa Inggris gitu kan. Oke, sebelum kita bahas lagu dan film pendek. Kita mulai dulu dengan dasarnya yaitu Teaching English to Young Learners atau disingkat TEYO, benar? Nah, itu dia. Jadi TEYO itu adalah pembelajaran bahasa Inggris yang memang dirancang khusus untuk anak-anak, terutama anak usia sekolah dasar. Nah, yang membedakan dengan pembelajaran anak remaja atau orang dewasa adalah karakter siswanya. Anak-anak itu masih berada dalam tahap proses perkembangan, sehingga mereka itu lebih mudah untuk belajar melalui pengalaman langsung daripada hanya mendengarkan penjelasan guru. Kayak misalnya ketika guru mengajak mereka bernyanyi, nah biasanya bermain nggak bernyanyi aja kan guru itu mengajaknya bermain, menunjuk gambar atau juga mengikuti instruksi yang diberikan guru. Mereka tuh biasanya lebih cepat untuk memahami materi tersebut. Oke, berarti memang anak-anak tuh tidak bisa diperlakukan seperti siswa SMP dan SMA ya, terlebih lagi untuk anak-anak yang masih beratnya toddler atas lagi gitu, ya kan ya? Ya betul Kak, karena kalau guru itu terlalu lama menjelaskan materi di depan kelas kan biasanya itu perhatian anak itu lebih kurang. Jadi kayak mulai berkurang lah, mereka lebih mudah untuk kehilangan fokus belajar mereka dalam kelas. Karena pada dasarnya mereka tuh senang untuk bergerak dan mencoba sesuatu secara langsung. Nah, jadi tugas guru adalah bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk siswa. Oke, saya rasa nih ya Kak, itu mungkin sering banget dialami sama para guru nih di luar sana. Kadang juga sebagai seorang guru sudah menyiapkan materi dengan baik, tapi justru anak-anak tuh jauh lebih sibuk dengan dirinya sendiri karena mereka bosan gitu. Ya benar sekali Kak, karena padahal biasanya itu guru itu udah menyiapkan materi yang sudah bagus ya, tapi karena biasanya itu kayak merasa tidak mau belajar, tapi cara belajar siswa itu memang berbeda dengan siswa SMP dan SMA ya kan. Namun ketika guru itu menggunakan media yang menarik, biasanya itu suasana kelas itu bisa langsung berubah
dan siswa akan menjadi lebih aktif, lebih antusias, bahkan mereka itu berani untuk bicara di depan kelas untuk menerapkan bahasa Inggris secara langsung. Oke, kalau gitu apa sih media belajar yang cocok untuk diajarkan ke anak-anak nih? Nah, media yang cocok untuk anak-anak itu adalah lagu dan film pendek. Kenapa tuh kok lagu dan film pendek, Kak? Nah, karena keduanya itu sangat dekat dengan kehidupan anak-anak itu tersebut. Kalau kita perhatikan ya, biasanya tuh hampir semua anak suka bernyanyi, main dan menonton film animasi kan. Jadi daripada melarang mereka untuk menonton, lebih baik kita memanfaatkan media tersebut untuk belajar mereka. Karena ketika guru itu menggunakan media yang memang sudah disukai oleh siswa, biasanya itu proses belajar itu menjadi lebih terasa ringan dan alami aja oleh siswanya. Gitu ya, jadi anak-anak tuh ngerasa bermain, ngerasa enjoy aja, kayak kerasa gitu belajarnya. Betul banget, ya tepat sekali, gak kerasa kalau dia itu lagi belajar. Karena mereka tuh biasanya tidak merasa dipaksa, karena kan dia suka bermain tuh. Nah, kayaknya itu juga musik dan film pendek itu kan juga ada lagu, ada gambar biasanya kan. Jadi mereka tuh merasa nyaman dan bisa tanpa paksaan mereka tuh bisa menghafal kosakata baru. Nah, justru mereka menikmati lagunya dan jalan cerita tanpa disadari itu mereka mulai mengenal kata-kata baru, cara pengucapan, bahkan memahami makna dari sebuah percakapan tersebut. Oke, kalau dibandingkan nih Kak sama yang menggunakan buku teks, itu suasananya beda nggak sih antara menggunakan buku teks dengan menggunakan media pembelajaran gitu? Cukup sangat berbeda karena biasanya kan kita belajar dari buku itu juga tetap penting, tetapi kalau saat pertemuan hanya membaca biasanya itu siswa tuh lebih cepat bosan gitu loh. Nah, kalau penggunaan lagu dan film kan itu menghadirkan gambar, suara, musik atau cerita sehingga pembelajaran itu bisa menjadi lebih hidup. Oh gitu, ternyata ada bedanya tuh. Nah sekarang nih, kalau ngomongin tadi kan ngomongin tentang media-medianya. Kalau sekarang kita bahas soal manfaatnya nih Kak. Ada nggak sih manfaat yang paling terasa ketika guru menggunakan lagu dalam sebuah pembelajaran? Manfaat lagu dan film pendek itu manfaatnya cukup banyak Kak. Yang pertama, tentu menambah kosakata. Anak-anak itu mendengar kata yang sama berulang kali dalam lagu dan video pendek kan biasanya. Nah, sehingga mereka tuh biasanya lebih mudah untuk mengingatnya. Lalu yang kedua adalah membantu memperbaiki pronunciation atau pelafalan mereka sendiri karena mereka itu mendengar langsung pengucapan yang benar. Mereka bisa menirukan dengan lebih percaya diri. Nah, selain itu, lagu itu juga membantu suasana kelas lebih menyenangkan atau untuk anak-anak itu bisa menjadi lebih aktif dan tidak merasa tegang saat belajar. Oke. Kok tadi kan udah ngomongin lagu nih, ada nggak sih contoh lagu yang sederhana aja gitu? Untuk bisa nih dicontoh sama teman-teman di rumah. Ada nih misalnya ya, head, shoulder, knees, and toes. Nah, lagu itu juga cocok untuk mengenalkan bagian tubuh karena guru itu bisa mengajak siswanya untuk bernyanyi sambil menuju bagian tubuh sesuai lirik lagunya tersebut. Kayak ini ada juga if you're happy. Nah, kan biasanya lagu untuk mengajarkan tindakan sederhana seperti clap your hands, stomp your feet, atau shout holy. Nah, karena disertai gerakan, anak-anak itu lebih mengingat kosakatanya gitu sih Kak. Oke, itu tuh ya rekomendasi tuh ke calon guru. Oke, kalau tadi kan soal lagu nih Kak, sekarang film pendek. Apa sih manfaat dari film pendek itu sendiri? Nah, manfaat dari film itu sendiri itu membantu anak untuk memahami bahasa melalui konteksnya. Karena kan biasanya setiap film ada konteksnya masing-masing tuh, lagi makan, lagi berpergian, atau lagi apa gitu kan ya. Nah, anak-anak tuh bisa memahami arti kata tanpa harus menerjemahkan satu persatu. Karena selain itu, film juga itu melatih kemampuan listening
karena siswa juga bisa menjawab pertanyaan sederhana atau menceritakan kembali isi cerita tersebut. Nah, jadi bukan hanya listening aja nih yang berkembang, tetapi juga speaking, reading, bahkan writing juga bisa dilatih melalui aktivitas lanjutan. Oke, itu tadi manfaatnya ya. Kalau ada manfaat pasti ada penerapan dan kemudian ada tantangannya. Tantangannya apa? Yang paling sering dihadapi sama guru nih. Yang pertama adalah biasanya fasilitas, ya kan? Oke. Tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang sesuai dan memadai. Karena kita menggunakan teknologi, otomatis biasanya ada LCD, speaker, atau koneksi internet yang baik. Nah, kemudian guru itu juga biasanya harus meluangkan waktu untuk memilih media yang benar-benar sesuai dengan tujuan belajar. Kalau lagunya terlalu cepat atau filmnya terlalu panjang, anak juga bisa kehilangan fokus. Ini berarti memilih media itu juga tidak boleh ngasal ya? Betul, karena guru itu perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran dari usia siswa, durasi media, serta bahasa yang digunakan. Karena kalau bahasa yang digunakan sulit, siswa juga akan sulit dong untuk memahaminya. Nah, yang paling penting lagi nih, setelah lagu atau film selesai diputar, guru itu perlu mengajak siswa untuk melakukan aktivitas lanjutan. Oke, misalnya seperti apa tuh Kak? Aktivitas lanjutan. Nah, aktivitas lanjutan adalah misalnya nih, sebelum lagu diputar, guru itu mengenalkan dulu beberapa kosakata yang akan dipelajari. Nah, saat diputar, siswa itu diminta untuk mengikuti gerakan atau memperhatikan kata tertentu. Setelah selesai, guru bisa mengajak bermain kuis sederhana atau meminta siswa untuk mengulang kosakata tersebut. Nah, begitu juga dengan film pendek. Sebelum menonton, guru juga memberikan pertanyaan sederhana. Saat menonton, siswa mencari jawabannya dalam film tersebut. Setelah selesai, mereka bisa berdiskusi